Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Mutia Hidayatul Aulia dengan NIM 2404080031. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum titrasi argentometri. Tujuan praktikum yaitu mahasiswa dapat menjelaskan proses yang berhubungan dengan pelaksanaan titrasi argentometri menggunakan metode Moore, Pagans, dan Volhard. Lalu mahasiswa dapat menetapkan kadar larutan perak nitrat, dan mahasiswa dapat menentukan kadar klorida dalam cuplikan dengan metode Moore, Pagans, dan Volhard. Prinsip reaksi antara ion klorida dengan AgNO3. Reaksi antara ion klorida Cl- dengan AgNO3 adalah reaksi pengendapan yang menghasilkan endapan AgCl, di mana Cl- plus Ag plus sama dengan AgCl. Reaksi ini digunakan sebagai dasar dalam metode argentometri untuk menentukan kadar ion klorida dalam suatu sampel. Metode argentometri. Yang pertama ada metode Moore. Metode ini menggunakan indikator K2CrO4 untuk menentukan titik akhir titrasi. Lalu ada metode Volhard. Metode ini digunakan untuk indikator SCN- untuk menentukan titik akhir titrasi. Lalu metode Pagans menggunakan indikator fluorescein untuk menentukan titik akhir titrasi. Fungsi indikator dan tanda-tanda titik akhir. Fungsinya yang pertama yaitu indikator K2CrO4 yang dimana menggunakan metode Moore tadi itu berfungsi untuk sebagai tanda-tanda titik akhir adalah perubahan warna dari kuning menjadi merah. Lalu ada indikator SCN- metode Volhard. Tanda-tanda titik akhir adalah perubahan warna dari tidak berwarna menjadi berwarna merah. Lalu ada indikator fluorescein dengan metode Pagans. Tanda-tanda titik akhir adalah perubahan warna dari tidak berwarna hijau menjadi fluoresen. Langkah-langkah utama yang pertama yaitu persiapan alat dan bahan. Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan seperti larutan AgNO3, larutan KCl, dan indikator K2CrO4, dan lain-lain. Lalu pembuatan larutan standar. Membuat larutan standar KCl dengan konsentrasi yang diketahui. Lalu penentuan kadar ion klorida. Lalu penentuan titik akhir titrasi dengan menambahkan indikator K2CrO4 ke dalam sampel, mengamati perubahan warna yang terjadi pada titik akhir titrasi, mencatat volume larutan KCl standar yang digunakan pada akhir titrasi, lalu perhitungan kadar ion klorida menggunakan data yang diperoleh untuk menghitung kadar ion klorida menggunakan rumus yang sesuai. Lalu pengulangan dan pengukuran kembali. Bahan-bahan yang penting yaitu larutan AgNO3 atau perak nitrat berfungsi sebagai titran yang bereaksi dengan ion klorida dalam sampel untuk membentuk endapan AgCl. Lalu ada larutan KCl yang berfungsi sebagai larutan standar yang digunakan untuk mengkalibrasi bulat dan menentukan kadar ion klorida dalam sampel. Lalu ada indikator K2CrO4 atau kalium dikromat yang berfungsi untuk indikator menunjukkan titik akhir titrasi. Contoh perhitungan sederhananya yaitu misalkan kita melakukan titrasi argentometri pada sampel yang mengandung ion klorida, maka didapatkan data volume titran atau larutan KCl yaitu 25 ml, konsentrasi titran 0,01 m, berat sampel 1 gram. Lalu langkah pertama yaitu mencatat data tersebut. Yang kedua yaitu menghitung ion klorida dengan rumus volume titran dikali konsentrasi titran yaitu 25 kali 0,01 m sama dengan 0,25 mmol. Lalu menghitung kadar ion klorida, di mana rumusnya yaitu jumlah ion klorida dibagi berat sampel yaitu 0,25 mmol per 1 gram yaitu 0,25 mmol per gram. Hasil yang diharapkan yaitu perubahan warna pada titik akhir titrasi, yaitu perubahan warna dari kuning menjadi merah karena terjadi adanya reaksi antara ion klorida dengan ion perak. Lalu volume titran yang digunakan untuk mencapai titik akhir titrasi dapat dihitung untuk menentukan kadar ion klorida dalam sampel. Lalu ceritakan tips penting titrasi argentometri. Yang pertama yaitu pastikan seluruh peralatan dan bahan yang digunakan dalam kondisi baik dan bersih. Gunakan larutan standar yang segar dan memiliki konsentrasi yang tepat. Lalu lakukan pengukuran volume titran dengan teliti dan akurat. Langkah keselamatan yaitu yang pertama gunakan APD. Yang kedua, pastikan semua alat dan bahan dalam kondisi baik bersih. Lalu jangan cium atau menghirup bahan kimia yang digunakan. Lalu jangan menyentuh bahan kimia dengan menggunakan tangan kosong tanpa sarung tangan. Yang kedua, lalu pastikan ventilasi ruangan yang baik dengan menghindari akumulasi gas berbahaya. Bagian yang sulit dalam praktikum ini
yaitu melakukan pengukuran volume titran dengan teliti dan akurat karena membutuhkan pengamatan yang tinggi, yang jeli. Lalu kesalahan yang mungkin terjadi yaitu kesalahan dalam pengukuran volume titran, kontaminasi bahan kimia, dan pelarutan standar yang tidak segar atau memiliki konsentrasi yang tidak tepat. Cara pencegahannya yaitu melakukan pengukuran volume titran dengan teliti dan akurat, lalu menggunakan peralatan dan bahan kimia yang bersih dan tidak terkontaminasi, lalu menggunakan larutan standar yang segar dan memiliki konsentrasi yang tepat. Manfaat praktikum argentometri dalam dunia kerja atau kehidupan sehari-hari. Dalam dunia kerja yaitu untuk membantu memahami konsep reaksi kimia dan titrasi, membantu memahami pentingnya keselamatan dalam melakukan praktikum kimia, lalu dapat digunakan dalam bidang kimia, farmasi, dan lingkungan untuk menganalisis kadar ion klorida dalam suatu sampel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.